Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana praktek tools dan teknik untuk proses melakukan analisis resiko kualitatif pada proyek kasir. Nah, yang pertama ada expert judgment, di mana expert judgment ini diperlukan untuk menilai probabilitas dan dampak dari setiap resiko untuk menentukan lokasi dalam matriks probabilitas dan dampak yang ditimbulkan. Para ahli umumnya adalah mereka yang memiliki pengalaman dengan proyek serupa yang terjadi di masa lalu dengan rentang waktu yang tidak terlalu jauh. Selain itu, mereka yang merencanakan dan mengelola proyek tersebut secara spesifik, terutama tentang CS spesifik dari proyek itu. Penilaian keamanan sering dicapai dengan penggunaan fasilitasi workshop, tempat menganalisa risiko atau wawancara. Nah, jadi pada proyek kasir ini diperlukan expert judgment agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh para ahli yang telah terlebih dahulu menerapkan proyek tersebut, dan juga agar proyek kita dapat berjalan lebih lancar sebagaimana semestinya. Berikutnya ada risk categorization, yaitu kategori resiko. Risiko dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Misalnya risiko dapat dikategorikan berdasarkan sumber, berdasarkan daerah yang terkena dampak risiko, berdasarkan fase proyek. Nah, kategori ini menyediakan struktur yang menjamin proses yang komprehensif dan sistematis untuk mengidentifikasi risiko ke tingkat, sehingga memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan kualitas dalam proses analisa risiko. Nah, dalam proyek kasir ini, kita dapat menggunakan kerangka kategorisasi yang telah disiapkan sebelumnya. Kerangka kategori tersebut mungkin mengambil daftar sederhana kategori atau mungkin terstruktur ke dalam Risk Breakdown Structure atau RBS. RBS adalah gambaran hierarki dari resiko proyek yang berhasil diidentifikasi yang diatur berdasarkan kategori resiko dan subkategori yang mengidentifikasi berbagai bidang dan penyebab resiko potensial. Nah, untuk berikutnya ada meetings, di mana untuk melakukan analisis risiko kualitatif, tim proyek dapat melakukan pertemuan khusus, sering disebut lokakada resiko atau resiko meeting resiko. Kemudian yang didedikasikan untuk diskusi resiko proyek individu yang diidentifikasi. Tujuan dari pertemuan ini termasuk peninjauan resiko yang sebelumnya diidentifikasi, penilaian probabilitas dan dampak, dan mungkin parameter resiko lainnya, kategorisasi, dan penentuan prioritas. Pemilik risiko akan bertanggung jawab untuk merencanakan respon risiko yang tepat dan untuk melaporkan kemajuan dalam mengelola risiko. Akan dialokasikan ke setiap risiko proyek sebagai bagian dari proses analisa risiko kualitatif. Meeting ini juga dapat dimulai dengan meninjau dan mengkonfirmasi skala probabilitas dan dampak yang akan digunakan untuk analisis. Meeting ini juga mengidentifikasi risiko tambahan selama diskusi, dan ini juga harus dicatat untuk dianalisis. Penggunaan fasilitator yang terampil akan meningkatkan efektivitas meeting. Jadi penggunaan meeting ini sendiri itu untuk menyamaratakan pandangan dari setiap stakeholder. Jadi pada meeting ini dapat diidentifikasi resiko, scope, dan juga dapat melakukan pengkategorisasian untuk proyek tersebut, khususnya proyek kita yaitu proyek kasir, dan juga dapat merencanakan dan merancang dengan sebaik-baiknya proyeknya untuk didedikasikan untuk diskusi mengenai resiko dari dampak-dampak yang mungkin terjadi atas pengembangan proyek kasir ini sendiri. Oke, teknik selanjutnya yaitu data representation. Teknik representasi data yang dapat digunakan selama proses termasuk tetapi tidak terbatas pada ada yang pertama yaitu matriks probabilitas dan dampak. Matriks probabilitas dan dampak adalah kisi untuk memetakan probabilitas masing-masing terjadinya risiko dan dampaknya terhadap sasaran proyek jika risiko itu terjadi. Matriks ini menentukan kombinasi dari probabilitas dan dampak yang memungkinkan risiko masing-masing proyek untuk dibagi menjadi kelompok-kelompok prioritas. Yang kedua yaitu grafik hierarkis, di mana risiko telah dikategorikan menggunakan lebih dari dua parameter. Probabilitas dan matriks dampak tidak dapat digunakan dan representasi grafis lainnya itu diperlukan. Kemudian teknik selanjutnya yaitu interpersonal dan team skills. Keterampilan interpersonal dan tim yang dapat digunakan untuk proses ini termasuk tetapi tidak terbatas pada fasilitasi. Fasilitasi meningkatkan efektivitas analisis kualitatif resiko masing-masing proyek.
Seorang fasilitator yang terampil dapat membantu peserta tetap fokus pada tugas analisis resiko. Ikuti metode yang terkait dengan teknik ini secara akurat. Mencapai konsensus pada penilaian probabilitas dan dampak, mengidentifikasi dan mengatasi sumber bias, dan menyelesaikan pertentangan yang mungkin timbul. Teknik selanjutnya adalah data gathering. Data gathering ini termasuk di dalamnya tapi tidak terbatas pada interview, brainstorming, focus group, kuesioner, dan survei, serta benchmarking. Saya akan menjelaskan yang sering digunakan yaitu interview. Interview merupakan pendekatan formal atau informal untuk memperoleh informasi dari stakeholder dengan berbicara langsung dengan mereka. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian mencatat tanggapannya. Pada proses ini, kita mencoba untuk mencari dan menilai kemungkinan-kemungkinan yang ada dan dampak resiko untuk proyek hasil kita, serta faktor-faktor lain. Wawancara harus mendapatkan kepercayaan dan bisa menjaga rahasia selama wawancara agar narasumber memberikan penilaian yang jujur dan tidak memihak. Selanjutnya adalah data analisis. Di dalam data analisisnya ada beberapa proses. Yang pertama yaitu Rich Data Quality Assessment. Proses ini yaitu mengevaluasi mana data tentang resiko proyek itu akurat dan yang mana yang dapat diandalkan sebagai dasar untuk analisa resiko. Dilakukan pengukuran pada resiko-resiko ini melalui beberapa parameter, kemudian akan didapatkan nilai untuk tiap-tiap resikonya. Proses selanjutnya yaitu Risk Probability dan Impact Assessment, yaitu mempertimbangkan kemungkinan resiko spesifik yang akan terjadi. Dilakukan penilaian dampak resiko dengan mempertimbangkan dampak potensial pada satu atau lebih proyek yang terjadi seperti jadwal, biaya, kualitas, atau performa. Kemudian akan didapatkan daftar mana resiko yang paling mungkin terjadi dan paling berdampak pada proyek hasil. Yang terakhir adalah Assessment of Other Risk Parameter, mempertimbangkan karakteristik atau parameter yang lain yang mungkin belum tercantum ya, seperti urgensi, proximity, dormancy, dan lain sebagainya.